Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat corner semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Di masa pandemi ini kita harus pintar-pintar jaga diri, pintar-pintar jaga jarak agar kita tetap sehat, tetap fit dan tidak tertular ataupun menularkan kepada orang lain. Sekali lagi jangan lupa pakai masker kalau di luar rumah. Nah ini pakai masker. Saya juga di luar rumah sebetulnya, tapi karena di ruangan sendiri, jadi saya buka maskernya, nanti setelah keluar ruangan saya pakai lagi seperti itu. Oke, jangan lupa sekali lagi pakai masker dan selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, ataupun mungkin kalau tidak ada pakai hand sanitizer seperti itu, bukan promo, silahkan pakai hand sanitizer. Oke, sahabat. Oke, sahabat corner semuanya, kali ini di sesi yang berbahagia ini kita semua akan bahas tentang tanya jawab, masih tentang tanya jawab. Kenapa? Karena tanya jawab ini cukup menarik dan banyak sekali responnya, cukup banyak lah responnya terkait dengan tanya jawab seputar pengadaan barang jasa. Atau mungkin nanti teman-teman semua bisa komen mau tanya apapun terkait dengan pengadaan barang jasa ataupun yang lainnya. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab seperti itu. Oke, sahabat corner semuanya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, klik tombol subscribe-nya, klik tombol subscribe, like, comment, and share. Kenapa? Karena gratis, katanya gratis, dan bisa menyebarkan manfaat kepada orang lain. Amin, amin, amin. Baca. Jadi biar kalau teman-teman semua klik tombol subscribe, kita insya Allah semakin semangat dalam buat videonya yang insya Allah bermanfaat insya Allah bagi kita semua. Oke, sahabat corner semuanya. Sekarang yang kita akan bahas atau kita lakukan tanya jawab yaitu terkait dengan swakelola. Oke. Baik, sahabat corner semuanya, swakelola nih, pertanyaan terkait dengan swakelola. Nah, menarik. Ada pertanyaan pertama, apa sih perbedaan pengadaan barang jasa melalui penyedia dengan swakelola? Lalu cara mudah membedakannya bagaimana? Nah, ini menarik. Jadi pengadaan itu ada dua, yang pertama melalui penyedia atau yang kedua melalui swakelola. Kalau melalui penyedia artinya yang melakukan pengadaannya adalah penyedia. Penyedia siapa nih? Pelaku usaha. Penyedia itu pelaku usaha yang telah ditetapkan menjadi rekanan atau yang telah ada SPK-nya menjadi penyedia barang jasa di kementerian, lembaga atau pemerintah daerah seperti itu. Itu penyedia. Tapi kalau swakelola simpelnya kegiatannya dilakukan oleh kita nih. Jadi kita bisa melakukan kegiatan sendiri. Kita ini siapa? Kita ini kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Jadi teman-teman kalau nanti saya sering banget bilang kata kita ini kementerian, lembaga atau pemerintah daerah ya, sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran seperti itu ya. Oke, jadi bedanya kalau penyedia itu kegiatan pengadaan barang jasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang telah ditetapkan menjadi penyedia. Tapi kalau swakelola, kegiatan pengadaan barang jasa yang dilakukan sendiri oleh kita atau oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah lain, atau juga dilakukan oleh ormas atau juga dilakukan oleh pokmas, kelompok masyarakat seperti itu. Membedakannya gimana? Contoh nih, misalkan kegiatan kita bisa nggak? Kita nih dalam kementerian, lembaga perangkat daerah ya, pemerintah daerah, kita bisa nggak buat meja atau buat komputer, buat laptop? Nggak bisa. Berarti kegiatan tersebut masuknya ke penyedia seperti itu. Tapi ingat, bukan berarti setiap kegiatan swakelola semuanya kita kerjakan sendiri. Tidak. Contohnya apa? Contoh swakelola. Tadi kalau contoh penyedia, pengadaan komputer, laptop, mebler, dan lain sebagainya ya. Oke, tapi kalau misalkan swakelola, contohnya sosialisasi perpres pengadaan barang jasa misalkan, kita bisa nggak melakukan sosialisasi? Bisa. Tapi di dalamnya ada makan minum rapat nggak? Makan minum sosialisasi. Peserta sosialisasi emang nggak perlu makan misalkan.
snack lah minimal. Perlu. Apakah pemerintah menyediakan atau membuat makanan sendiri? Tidak. Jadi di dalam kegiatan swaklola bisa terdapat di dalamnya kegiatan pengadaan barang jasa yang melalui penyedia. Seperti itu. Tapi kalau kegiatan melalui penyedia, ya di dalam blok udah penyediaannya. Seperti itu. Oke, clear ya? Yang kedua pertanyaannya, ada berapa jenis swaklola dan apa aja perbedaannya? Swaklola berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 terdapat 4 jenis. 4 ya. Yang pertama swaklola tipe 1, yang kedua swaklola tipe 2, yang ketiga swaklola tipe 3, yang keempat swaklola tipe 4. Yang kelima enggak ada, hanya 4 tipe swaklola. Lalu bedanya apa sih? Kalau tipe 1 itu mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan itu dilakukan oleh kita sendiri. Jadi tipe 1 mulai dari persiapan, pengawasan sampai pelaksanaan, sampai dengan pelaksanaan kita sendiri yang melakukan. Itu simpelnya seperti itu. Kita sendiri, balik lagi ya, kita itu kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Itu tipe 1. Lalu tipe 2, contohnya apa? Misalkan sebelum tipe 2, contoh tipe 1, kita melakukan sosialisasi tadi, pengadaan barang jasa. LKPP melakukan sosialisasi pengadaan barang jasa. Perpres pengadaan barang jasa. Ya udah, yang melakukan siapa? LKPP sendiri. Seperti itu. Lalu tipe 2 itu mulai dari persiapan dan pengawasan. Ingat, persiapan dan pengawasan itu dilakukan oleh kita sendiri, tapi pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang lain. Jadi kalau tadi tipe 1 kita semua sendiri melakukan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan kita sendiri. Tapi kalau tipe 2, persiapan dan pengawasannya dilakukan oleh kita, tapi pelaksanaannya di tengah-tengahnya dilakukan oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang lain. Contohnya apa? Kita bikin kajian, Pemprov DKI bikin kajian tentang banjir misalkan. Tentang banjir, yang punya ilmu tentang banjir siapa? Misalkan UI, misalkan LIPI atau lainnya. Nah itu kita bisa bekerja sama dengan mereka terkait dengan swaklola tipe 2. Jadi kita melakukan persiapan, mereka melaksanakan kajiannya, lalu kita melakukan pengawasannya, seperti itu. Nah itu tipe 2. Tipe 3 mirip dengan tipe 2. Kalau tipe 3 bedanya hanya tim pelaksananya saja. Kalau tipe 2 tadi persiapan dan pengawasan kita, tapi tim pelaksananya adalah kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang lain. Tapi kalau tipe 3 kita melakukan persiapan dan pengawasan, tapi yang melakukan swaklolanya adalah ormas atau organisasi masyarakat, seperti itu. Contohnya apa? Misalkan penyuluhan sosialisasi tentang Kesbangpol, Satuan Bangkitan Politik misalkan. Ada banyak ormas-ormas nih. Nah, itu suatu ormas misalkan kita libatkan dia sebagai swaklola atau lain sebagainya lah, seperti itu. Itu contoh saja. Nah, yang menarik di Perpres nomor 16 2018 ini muncul namanya tipe swaklola yang keempat, yang terakhir. Apa itu? Nah, ini beda dengan tipe-tipe yang lainnya. Bedanya gimana? Kalau tipe 4 mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pengawasan yang melakukan bukan kita, bukan kementerian, lembaga lain, bukan ormas, tapi yang melakukan adalah Pokmas semuanya. Mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Itu yang melakukan adalah Pokmas atau kelompok masyarakat. Nah, beda ya sama ormas ya, organisasi masyarakat. Tapi tipe 4 itu Pokmas, kelompok masyarakat. Contohnya apa? Nah, contohnya misalkan di suatu daerah mau dibangun jembatan kecil yang kira-kira bisa didirikan oleh kelompok masyarakat. Nah itu bisa kita kerja, kita minta mereka untuk melakukan swaklola tipe 4. Mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pengawasan mereka sendiri yang melakukan. Tapi ingat, untuk tipe 3 dan tipe 4 tidak bisa serta-merta langsung di tahun berjalan dilaksanakan. Harus melalui perencanaan sebelumnya. Jadi misalkan di 2021, wah saya udah ada anggaran nih 1 miliar buat bangun jembatan. Siapa yang ngerjain ya? Saya tunjuk Pokmas itu aja deh. Nggak bisa. Itu harus sudah ada perencanaan di tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa serta-merta langsung di tahun tersebut dilakukan pengadaannya atau swaklolanya seperti itu. Tidak bisa, harus ada proses perencanaannya seperti itu. Nah, sekarang menarik bedanya ormas sama Pokmas apa? Banyak sekali pertanyaan terkait dengan hal tersebut biasanya. Ormas mudah sebetulnya perbedaannya. Kalau ormas dengan Pokmas, kalau ormas itu
organisasi, tapi Pokmas itu kelompok masyarakat. Bukan. Jadi kalau ormas itu katanya berdasarkan perkara KPP dia ada SK Kumhamnya, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada SK Kumhamnya yang menetapkan bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi kemasyarakatan seperti itu. Tapi kalau Pokmas nggak ada SK Kumhamnya, tapi dia ada SK kepala instansi yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat tersebut sah merupakan suatu kelompok masyarakat. Nah yang menarik, wah bahaya nggak nih tipe 4? Bisa jadi bahaya, tapi tergantung kita sebagai pengguna anggaran. Bukan berarti karena pengawasannya dilimpahkan kepada Pokmas tipe 4 semua, bukan berarti kita main terima aja, enggak. Kita bisa melakukan monitoring dan pengawasan di luarnya seperti apa, seperti itu. Tidak main dilepas aja, enggak. Kenapa? Karena kita sebagai pengguna anggaran tetap seperti itu. Oke, clear ya? Oke, sip, good. Selanjutnya, siapa saja sih yang terlibat dalam pelaksanaan Swaplola? Yang ketiga tuh, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Swaplola? Nah ini, siapa saja yang terlibat? Seluruh pelaku pengadaan terlibat, seperti itu. Seluruh pelaku pengadaan terlibat, mulai dari PA, KPA, PPK di kita terlibat. Lalu di sana siapa? Pimpinan Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang lain kalau tipe 2. Lalu ada penanggung jawab ormas kalau tipe 3, lalu ada pimpinan atau penanggung jawab kelompok masyarakat itu kalau tipe 4. Nah itu semuanya terlibat. Nah jadi nantinya ada perjanjian atau MOU, misalkan tipe 2 MOU-nya antara PA dengan pimpinan kementerian lembaga yang satu. Kalau tipe 3 ya PA dengan pimpinan lembaga di ormas tersebut penanggung jawabnya. Tipe 4 ya dengan penanggung jawab di kelompok masyarakat, seperti itu. Ada perjanjian-perjanjian terkait dengan kegiatan Swaplola-nya seperti itu. Itu yang semuanya terlibat seperti itu. Tapi ingat ya, sekali lagi, walaupun kita Swaplola, dalam proses pengadaannya itu harus sesuai dengan Perpres pengadaan barang jasa, tetap bisa melalui penyedia dan ada melalui barang-barang yang dibeli seperti itu. Oke, clear? Clear. Yang keempat, apa yang harus dilakukan jika pelaksana Swaplola, pihak yang bekerjasama melakukan Swaplola tidak memiliki SDM yang memiliki sertifikat pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa? Nah ini menyambung sama yang tadi. Jadi setiap tim pelaksana Swaplola itu harus punya tim yang mampu melakukan pengadaan barang jasa. Nah jadi misalkan di tipe 2 di kementerian lain, atau tipe 3 di ormas, atau tipe 4 di Pokmas, itu masing-masing harus punya orang atau SDM yang mampu melakukan proses pengadaan barang jasa seperti itu. Wah, kalau ormas sama Pokmas nggak punya nih, misalkan nggak punya orang yang ngerti melakukan pengadaan barang jasa, terus gimana? Seenaknya? Nggak boleh seenaknya. Jadi tetap harus ada proses-prosesnya. Lalu prosedurnya gimana? Nah prosedurnya bisa melakukan perjanjian dengan PPK di kita, Kementerian Lembaga atau Pemerintah Daerah kita, buat perjanjian yang dimana perjanjiannya proses pengadaan barang jasanya tetap dilakukan oleh kita, oleh pejabat pengadaan kita atau oleh Pokja di kita terkait dengan proses pengadaannya. Jadi mereka terima beres dalam artian proses pengadaannya seperti itu. Tetap kita yang melakukan. Rempong dong, yang mau nggak mau. Kenapa? Karena semuanya harus sesuai dengan Perpres pengadaan barang jasa, harus sesuai dengan aturan seperti itu. Jadi kalaupun di sana nggak punya orang SDM yang paham tentang pengadaan barang jasa atau yang punya sertifikat pengadaan barang jasa, ya bisa dilimpahkan kepada kita sebagai kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang harusnya punya orang yang paham dan punya sertifikat terkait dengan pengadaan barang jasa. Seperti itu. Jadi semuanya harus sesuai dengan peraturan pengadaan barang jasa. Jadi bukan berarti kalau kita swaplola-kan itu bebas. Di tempat misalkan kita kasih uang 1 miliar ke Pokmas, bukan berarti bebas mau diapain aja, enggak. Kita tetap pantau seperti itu apa yang dikerjakan. Sama kita kasih uang ke ormas, bukan berarti kita langsung bebas terima SPJ aja, enggak. Kita harus sesuai dengan, kita cek semua sesuai dengan aturan atau enggak, seperti itu. Oke, gimana sahabat Konan? Pusing, saya juga pusing, tapi ya insya Allah pelan-pelan lah. Kita pelan-pelan, kita sama-sama belajar. Saya di sini bukan yang paling pintar, bukan yang paling tahu, tapi kita sama-sama belajar. Apa yang saya tahu, insya Allah saya share. Tapi ingat, kalau saya ada salah, mohon maaf dan tolong ditulis di komen salah saya, misalkan yang ini harusnya seperti ini, silakan.
saya insya Allah orangnya terima. Dan kenapa? Karena ilmu itu bisa datang dari mana saja, dan ilmu itu tidak terbatas ruang dan waktu. Asik kayak bener. Jadi insya Allah saya terima misalkan ada kesalahan. Dan kenapa? Karena saya juga manusia biasa yang tempatnya salah seperti itu. Jadi kita di sini sifatnya sharing saja, tukar pendapat, curah pikiran, apa yang kita punya, apa yang saya punya, saya share ke teman-teman sahabat corner semuanya. Begitu juga teman-teman, misalkan ada koreksi atau ada mau ngasih masukan, silahkan komen. Silahkan komen, insya Allah nanti kita bahas. Insya Allah nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum dijawab sama saya ataupun belum jelas, silahkan komen di kolom komentar. Silahkan, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, karena insya Allah semuanya gratis buat teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi jangan lupa bagi teman-teman semuanya, kalau misalkan punya atau mau nyari, ya bukan punya, mau nyari bahan-bahan terkait dengan pengadaan barang jasa, mau nyari terus mau tahu, mau banyak latihan soal, sekali lagi silakan kunjungi website kami di www.pojokinformasiaparatur.com. Silahkan dikunjungi. Di sana ada satu bagian yang bisa teman-teman unduh, mulai dari perpres pengadaan barang jasa, lalu ada perka LKPP-nya, lalu ada bahan tayangnya, ada juga mind mapping pengadaan barang jasa, ada juga resume pengadaan barang jasa yang saya buat. Mungkin teman-teman juga untuk tips and trick bisa dilihat di video saya sebelumnya nih, tips and tricks pengadaan barang jasa seperti itu. Lalu juga ada di pojok informasi aparatur juga ada latihan-latihan soal terkait dengan ujian barang jasa gratis semuanya. Di sana terdiri dari 3 soal, ada 3 soal yang masing-masing soal 90 soal, soalnya ada 90 masing-masing. Dari 90 tersebut ada 3 tipe soal seperti itu. Jadi ada kurang lebih ada 270 soal, nomor soal di sana. Nanti juga latihan soal, hasil latihan soal teman-teman semua langsung terkirim ke email teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman mau latihan soal di pojok informasi aparatur, tulis nama dan alamat email yang benar. Kenapa? Karena nanti hasil dan kunci jawaban serta pembahasan singkatnya dikirimkan melalui email teman-teman sahabat corner semuanya, seperti itu. Oke, sahabat corner, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tanya jawab kali ini masih terdapat kesalahan atau kekurangan. Silakan sekali lagi komen di kolom komentar apabila masih ada pertanyaan yang ingin kita bahas bersama, ataupun masih ada kekeliruan dari saya tadi, silakan diklik, silakan di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe channel YouTube Pojok Informasi Aparatur biar kita semakin semangat dalam membuat konten-konten yang insya Allah bermanfaat. Jangan lupa juga di like, comment, and share kepada teman-temannya semua agar lebih banyak lagi yang paham tentang pengadaan barang jasa, agar juga lebih banyak manfaat yang bisa kita salurkan kepada teman-teman yang lain seperti itu. Kenapa? Karena salah satu prinsip saya, manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi sesama. Seperti itu. Jaya banget ya. Oke, kenapa? Karena saya nggak bisa memberikan uang, tidak bisa memberikan apapun, tapi insya Allah kita bisa sharing, bisa saling berbagi tentang ilmu yang mungkin saya miliki dan teman-teman semua miliki, seperti itu. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Apabila terdapat kesalahan datangnya dari saya pribadi, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi apabila terdapat kesalahan. Saya Erdi Pradityo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.